Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Medliner semuanya, bertemu kembali lagi dengan saya, Bundar, di Belajar Matematika. Pada video kali ini kita akan belajar tentang pembagian bersusun pendek. Seperti apa cara pembagiannya? Yuk, kita belajar bersama-sama. Sebelum kita masuk pada pembagian bersusun pendek, saya akan memberikan 3 aturan yang akan kita gunakan dalam melakukan penghitungan. Aturan yang pertama adalah naik dibagi, 2 turun dikali, 3 lalu dikurangi. Nah, kita akan memulai pembagian bersusun pendek ini dengan melakukan pembagian pada bilangan 2 angka dibagi dengan bilangan 1 angka. Sekarang kita akan mulai pada contoh yang pertama, yaitu pembagian bilangan 2 angka dengan pembaginya bilangan 1 angka. Di sini saya memberikan satu contoh soal yang mudah. Tujuannya adalah untuk memahami 3 aturan yang sudah kita tetapkan tadi. Di sini saya contohkan 24 dibagi 2 itu sama dengan berapa? Sekarang kita akan pindahkan bilangan ini kepada tanda pembagian bersusun pendek. Tandanya seperti ini. Nah, bilangan yang dibagi kita letakkan di dalam 24. Tanda pembaginya kita letakkan di luar. Nah, sekarang kita akan menggunakan 3 aturan tadi untuk melakukan penghitungan pembagian ini. Kita akan mulai dari yang pertama. Aturan yang pertama adalah naik dibagi. Nah, karena naik dibagi, otomatis yang dibagi itu ada di dalam. Kita mulai dari 2 dulu. Apakah 2 bisa dibagi 2? Ya, 2 bisa dibagi 2. Maka kita batasi di sebelah sini. 2 dibagi 2 itu hasilnya adalah 1. Karena naik dibagi, maka jawabannya kita taruh di atas. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Selanjutnya, kita lanjutkan pada aturan yang kedua. Turun dikali. Nah, ini kita akan turunkan. 1 kita kalikan dengan 2. 1 kali 2. Ya. 1 kali 2 itu sama dengan 2. Letaknya di mana? Letaknya ada di bawah yang dibagi tadi. Nah, sekarang kita masuk pada aturan yang ketiga, lalu dikurangi. Nah, kita akan kurangi. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Satu lacur sudah selesai. Sekarang kita akan pindah pada lacur berikutnya. Karena ini sudah selesai, sekarang pindah ke lacur berikutnya. 4-nya turun di bawah. 4 turun di bawah. Ya, 4. Kembali lagi pada aturan yang 3 tadi, yaitu yang pertama, naik dibagi. Kita ulang kembali. 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Karena naik, jawabannya taruh di atas. Selanjutnya, aturan yang kedua, turun dikali. Nah, ini 2-nya kita turunkan. Kali. 2 kali 2 sama dengan 4. Di manakah nilai 4 itu kita letakkan? Nilai 4 kita letakkan di bawahnya bilangan yang dibagi tadi, di sebelah sini. Ya, karena yang di sebelah sini otomatis sudah selesai. Ya, yang sebelah kiri sudah selesai. Sekarang
Kita masuk pada aturan yang ketiga, yaitu lalu dikurangi. Kita akan kurangi. 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Karena sudah selesai sampai menghasilkan 0, maka bilangan 24 dibagi 2 itu terbagi habis tanpa sisa dengan hasil sama dengan 12. Jadi sangat mudah sekali sebenarnya dalam pembagian bersusun pendek ini. Sekarang kita akan masuk pada contoh soal yang kedua. Di sini saya berikan contoh 32 dibagi 2 sama dengan berapa? Kita ulang kembali langkahnya, yaitu dengan membuat tanda pembaginya. Seperti ini. Bilangan yang dibagi kita letakkan di dalam 32. Sedangkan pembaginya ada di luar 2. Sekarang soal ini sudah siap, kita akan membaginya. Kita mulai dari bilangan 32 dari angka yang pertama. Angka yang pertama di sini adalah 3. Apakah 3 itu bisa dibagi 2? Ya, 3 bisa dibagi 2. Maka kita akan membagi bilangan itu 3 saja. Kita akan berikan tanda batas di tengah. Ya. Karena yang kita bagi hanya bilangan 3. Kita mulai. Aturan yang pertama, naik dibagi, maka 3 dibagi. 3 dibagi 2 itu dapatnya 1. Jadi untuk mempermudah itu kita lakukan balikan, yaitu 2 kali berapa yang mendekati 3, tapi tidak boleh lebih dari 3. Kalau 2 kali 1 itu 2. 2 kali 2 itu kan 4, berarti kan sudah kebanyakan. Itu tidak boleh, berarti kita pakai 2 kali 1. Makanya 3 dibagi 2 dapatnya 1. Naik dibagi kita taruh di atas. Kemudian kita lanjutkan pada langkah yang kedua, yaitu turun dikali. Ya. Jadi 1 ini kita kalikan turun. 1 dikali 2, ya. 1 kali 2. 1 kali 2 itu sama dengan 2. Hasilnya kita taruh di bawahnya bilangan angka yang sudah kita bagi tadi. Ya. Kemudian kita masuk pada langkah yang ketiga, yaitu dikurangi. 3 dikurangi 2 itu sama dengan 1. 3 langkah sudah kita lewati. Sekarang pindah pada lajur berikutnya. 2-nya turun. 2-nya turun. Nah, ini akan terbentuk menjadi bilangan 12. Nah, dari bilangan 12 ini kita akan mengulang kembali aturan yang 3 tadi. Kembali lagi pada aturan yang pertama, yaitu naik dibagi. Jadi 12 dibagi 2 itu dapat 6. Ya, naik dibagi. Kemudian kita lanjutkan pada aturan yang kedua, yaitu turun dikali. Jadi turun dikalikan. 6 kali 2 itu sama dengan 12. Di manakah letaknya? Kita menaruh 6 kali 2 ya sama di bawah bilangan yang kita bagi tadi, yaitu 12. Selanjutnya kita masuk kepada langkah yang ketiga, yaitu dikurangi. Nah, ini kita kurangi ya. 2 dikurangi 2 itu
0. 1 dikurangi 1 juga hasilnya 0. Nah, ternyata 32 dibagi 2 itu habis tanpa sisa dengan perolehan hasil pembagian adalah 16. Cukup simpel sebenarnya dalam pembagian bersusun pendek ini. Aturan-aturan yang sudah kita buat tadi, yaitu 3 aturan yang sudah kita tetapkan tadi, itu bisa kita pergunakan nanti pada pembagian bilangan lebih dari 2 angka maupun pembagiannya juga lebih dari 1 angka. Kita akan lanjutkan pada contoh soal yang berikutnya. Sekarang kita akan masuk pada contoh soal yang lainnya, ya. Saya akan berikan contoh, misalkan 78 dibagi 3. Ya. Jadi masih bilangan 2 angka dibagi dengan pembaginya bilangan 1 angka. Langkah berikutnya kita akan buatkan tempatnya dulu. Ya. Bilangan yang dibagi kita letakkan di dalam seperti ini. Sedangkan pembaginya ada di luar. Hati-hati, biasanya ini sering terjadi, ditukar, 3-nya yang di dalam, 78-nya yang ada di luar. Hindari, hati-hati. Pembagi ada di luar, yang dibagi ada di dalam. Sekarang kita akan mulai dulu dari angka yang pertama. Ingat, angka yang pertama. Angka pertama kita lihat 7. Apakah 7 itu bisa dibagi 3? Ya, 7 dibagi 3 ternyata bisa. Kalau bisa, maka kita akan membaginya hanya cukup sampai di bilangan 7 dulu. Kita akan berikan tanda di tengah. Ya. Artinya kita nggak perlu nambah bilangan karena 7 saja sudah bisa dibagi. Kita kembali lagi pada aturan yang pertama, yaitu naik dibagi. Ya, jadi 7 dibagi 3 itu dapat 2 sisa 1. Maka jawabannya kita taruh di atas 2. Ya. Kemudian aturan yang kedua yaitu turun dikali. Maka 2 ini kita kalikan dengan 3. 2 kali 3 itu sama dengan 6. Nah, kita taruh di sebelah sini. Letakkan sebelah sini ya. Selanjutnya pada langkah yang ketiga yaitu lalu dikurangi. Nah, kita akan kurangi. 7 dikurangi 6 itu sama dengan 1. Jadi secara tidak langsung sisa itu akan muncul di sini. Sisanya itu akan muncul di sebelah sini. Selanjutnya kita pindah pada lacur berikutnya yaitu 8-nya turun. Nah, sekarang terbentuk bilangan 18. Kembali lagi pada aturan yang pertama, naik dibagi. 18 apakah bisa dibagi 3? Ya. 18 dibagi 3 itu hasilnya 6. Lanjut pada aturan yang kedua, yaitu turun dikali. Maka ini yang dikalikan. 6 kali 3. 6 kali 3 itu sama dengan 18. Lanjut, langkah yang terakhir yaitu dikurangi. 8 dikurangi 8. 0. 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Ternyata 78 dibagi 3 itu sama dengan 26 tanpa sisa. Berarti habis. Sekarang kita masuk pada contoh yang terakhir. Mudah-mudahan
dari contoh-contoh tadi kita lebih terampil ya. Kita masuk pada contoh yang terakhir, misalkan di sini saya berikan 99 dibagi 3. Bagaimana langkahnya? Sama seperti tadi, kita gunakan 3 aturan. Di sini ya pembaginya, tanda pembagiannya. Yang dibagi diletakkan di dalam, pembaginya ada di luar. 3. Kita mulai dari angka yang pertama. Ingat ya, angka. Angka yang pertama adalah 90. Ya, 90. Ini ya, 9 ini. Apakah 9 itu bisa dibagi 3? Ya, 9 itu bisa dibagi 3, maka di sini kita berikan sekat. Ya. Nah, supaya tidak bingung. 9 dibagi 3 naik, ya kan? Dibagi berarti jawabannya ada di atas. 9 dibagi 3, 3. Selanjutnya turun dikali, ya. Langkah kedua turun dikali. 3 kali 3 itu hasilnya adalah 9. Selanjutnya kita masuk pada langkah yang ketiga, dikurangi. 9 dikurangi 9 hasilnya adalah 0. Nah, 3 langkah sudah kita lalui. Kemudian masuk pada langkah berikutnya. Mengulang kembali. 9-nya kita turunkan. Nah, di sini terbentuk bilangan 9. Kita akan ulang kembali pembagian. 9 dibagi 3 itu adalah 3. Ya, diperoleh 3. Langkah yang kedua, 3-nya kita kalikan. 3 kali 3. 3 kali 3 itu hasilnya adalah 9. Di manakah jawaban 9 kita taruh? Apakah di bawah 0 ataukah di bawah 9? Ya, kita taruhnya di bawahnya 9. Kenapa? Karena yang kita bagi tadi adalah bilangan 9, bukan 0-nya. Nah, 0 di depan ini bunyinya tidak berfungsi ya, tidak berbunyi karena dia nilainya adalah 9. Jadi 9-nya kita letakkan di sebelah sini. Selanjutnya, langkah terakhir yaitu dikurangi. 9 dikurangi 9 itu sama dengan 0. Nah, ternyata dengan menggunakan pembagian bersusun pendek, 99 dibagi 3 itu diperoleh hasil 33. Sangat gampang sekali. Nah, Math Learner semuanya, dari 4 contoh soal yang sudah ditampilkan tadi, dapat kita buat kesimpulan bahwasanya dalam pembagian bilangan bersusun pendek itu perlu kita ingat 3 aturan yang sudah kita tetapkan. Yang pertama adalah naik dibagi, yang kedua adalah turun dikali, dan yang ketiga adalah lalu kurangi. Dari ketiga aturan ini nanti kita bisa akan terapkan atau kita gunakan dalam pembagian bilangan-bilangan yang lain yang melibatkan angka-angkanya yang lebih banyak dan lebih besar. Math Learner semuanya, kita cukupkan dulu pertemuan kita kali ini dalam pembahasan pembagian bilangan bersusun pendek. Kita akan lanjutkan pada part berikutnya, yaitu pembagian bersusun pendek yang melibatkan bilangan lain yang lebih besar. Mudah-mudahan Math semuanya bisa memahami dan menerimanya dengan baik. Di akhir video ini saya akan memberikan beberapa soal untuk menambah kemampuan dan keterampilan dari Math semuanya dalam menguasai pemahaman pembagian bersusun pendek. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Manjata wajata. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.